Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, kediaman sementara Luo Feng dan Morosa adalah tempat tinggal megah yang membentang lebih dari 100.000 kilometer, lengkap dan elegan. Di ruang kultivasi, Luo Feng duduk bersila, sementara avatar kekuatan Dewa Luo Feng turun di dalam menara bintang. Di dalam menara bintang, "Terima kasih Tuan Luo," kata banyak kultivator yang telah diselamatkan berkumpul bersama. "Semuanya," Luo Feng menyapa mereka. "Persahabatanku dengan saudara entropi sangat erat, dan ketika Paman Qiu meminta bantuanku, aku hanya berhasil menyelamatkan mereka yang ada di 9 bengkel pandai besi. Aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk murid-murid sekte Tianyan lainnya," kata Luo Feng. Menyelamatkan 9 bengkel pandai besi saat berhadapan dengan sekte Bayangan Hati sudah merupakan bantuan besar bagi murid-murid sekte Tianyan, kata Paman Qiu. Dia tampak tersentuh hatinya. "Dan kepada semua tamu yang berada di bengkel pandai besi," lanjut Luo Feng, "aku membawa kalian keluar dari kota Huyang untuk melindungi kalian selama pertempuran. Jika kalian ingin kembali ke kota Huyang, aku akan mengirim kalian kembali setelah perang berakhir." "Kami tidak terburu-buru. Kami bersedia mengikuti Anda, Tuan Luo." "Tuan Luo telah menunjukkan kebaikan hati yang besar kepada kita." Para tamu ini, yang sebagian besar adalah dewa sejati ruang hampa dan dewa sejati, berjuang untuk bertahan hidup di kota Huyang. Jika mereka dapat mengasosiasikan diri mereka dengan Tuan Luohe, itu akan menjadi keberuntungan besar. Setelah menghibur para kultivator, Luo Feng bertemu dengan Master Pavilion Bunga Impian, Aloya, dan keluarga Moyo. "Terima kasih Tuan Luo karena telah menyelamatkan hidupku," kata Master Pavilion Bunga Impian dengan penuh rasa terima kasih. "Ini bukan masalah hidup dan mati. Sekte Bayangan Hati mungkin tidak akan membunuhmu," kata Luo Feng tersenyum. Master Pavilion Bunga Impian menggelengkan kepalanya. "Seseorang sepertiku yang hanya tahu cara memainkan ilusi musik akan kehilangan semua hartaku tanpa bantuanmu. Aku bahkan mungkin telah ditangkap oleh petinggi sekte Bayangan Hati dan dipaksa menjadi musisi istana, atau lebih buruk lagi menjadi mainan," kata Master Pavilion Bunga Impian. "Kamu harus terus berkultivasi. Mengandalkan diri sendiri adalah satu-satunya solusi jangka panjang," saran Luo Feng. "Apakah kultivasi semudah itu?" Master Pavilion Bunga Impian mendesak. Sementara itu, Aloya yang berdiri di sampingnya merasa lebih rumit. Sebagai dewa sejati ruang hampa dari keluarga Anggur Ciba, ilusi musiknya jauh lebih rendah daripada milik Master Pavilion. "Selama kamu terus mengumpulkan, kamu akhirnya akan mendapatkan sesuatu. Aloya, kamu juga harus bekerja keras," kata Luo Feng sambil tersenyum sambil melirik Aloya. "Ya," Aloya mengangguk. Luo Feng kemudian beralih ke keluarga Moyo, Moyo Qingyan, Moyo Liwen, dan Moyo Yujang yang sedang hamil. "Terima kasih Tuan Luo karena telah menyelamatkan keluarga Moyo kami," kata Moyo Liwen penuh rasa terima kasih. Luo Feng menghela nafas. "Moyo Liuxing sangat pintar, tapi sangat disayangkan dia mengalami bencana ini," kata Luo Feng. Moyo Yujang sangat bersedih saat itu. Ditinggalkan mentornya Entropi Tianyan sudah menjadi pukulan berat, dan kini suaminya Moyo Liuxing juga telah tiada. Satu-satunya hal yang membuatnya bertahan adalah anak dalam kandungannya. "Terima kasih Tuan Luo karena telah membalaskan dendam Liuxing," kata Moyo Yujang. Suaranya dipenuhi rasa terima kasih. Sementara itu, di lapisan ruang lain di dalam menara bintang, Luo Feng telah menempuh perjalanan panjang dalam kultivasinya
menyaksikan suka duka yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Bahkan ia telah mengalami banyak momen di mana ia tidak berdaya. Di kejauhan, beberapa makhluk lapisan kekacauan terbang dengan gembira. 15 makhluk ini yang ditangkap oleh Luo Feng selama 5 era, masing-masing berisi hukum kekacauan yang lengkap. 15 makhluk lapisan kekacauan berasal dari 6 spesies berbeda. Dengan mempelajari makhluk-makhluk ini, memperdalam pemahaman Luo Feng tentang hukum kekacauan. Sejauh ini, aku telah memahami total 16 teknik tingkat kekacauan, dan aku bahkan dapat menggabungkannya, pikir Luo Feng. Itu seperti beberapa harta karun mekanik langka yang berisi beberapa teknik tingkat kekacauan yang dapat dikombinasikan untuk meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Meskipun telah mengumpulkan begitu banyak, aku masih belum memahami hukum kekacauan, gumam Luo Feng. Dia merasakan kesulitan situasinya. Seolah-olah hukum kekacauan berada tepat di depannya, terlihat jelas, tetapi saat ia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, hukum itu luput darinya. Ia tidak dapat memahaminya sepenuhnya, selalu merasa ada yang kurang. Saya sudah sangat dekat. Ketika saya menguasai 10 teknik tingkat kekacauan, saya merasa seperti hanya selangkah lagi untuk menguasai hukum kekacauan. Sekarang, setelah saya menguasai 16 teknik, saya masih merasa seperti hanya selangkah lagi. Selama aku terus mengumpulkannya, aku akhirnya akan berhasil, pikir Luo Feng sambil duduk bersila, memfokuskan diri pada pemahamannya. Waktu berlalu hari demi hari. Kota Huyang berangsur-angsur kembali damai, meskipun dewa sejati, ruang hampa, dan dewa sejati abadi yang ada di dalam kota telah dicara habis-habisan, meninggalkan sekte bayangan hati dengan keuntungan yang besar. Di puncak gunung tertinggi di distrik Chaos Armor, Master Sekte Bayangan Hati dan 18 tetua berkumpul, semuanya memandang ke arah istana penguasa kota. Master Sekte, bukankah kita harus mengambil beberapa korban dan menerobos masuk ke dalam istana penguasa kota? Usul tetua bermata satu. Apa perlu terburu-buru? Master Sekte Bayangan Hati menatap ke arah istana penguasa kota yang jauh. Kita telah menutup sepenuhnya istana penguasa kota. Mereka tidak bisa keluar dan tidak akan mengancam kita, kata Master Sekte Bayangan Hati. Istana penguasa kota adalah inti kota Huyang. Kota super besar ini yang dibangun oleh para penguasa dari generasi ke generasi adalah kota mekanik super besar yang mengerikan. Jika seorang ahli formasi menguasai kota mekanik super besar ini, mereka dapat mengerahkan kekuatan yang sangat besar, kata tetua bermata satu itu. Markus Juyang kemungkinan akan mengirim seorang master formasi ke istana penguasa kota. Yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu dengan sabar dan mencegat mereka saat mereka tiba, kata Master Sekte Bayangan Hati. Dengan membiarkan istana penguasa kota tetap utuh, mereka dapat mencegah bala bantuan apapun. Kita telah menyiapkan formasi besar yang benar-benar menjebak istana penguasa kota. Setiap master formasi yang datang untuk mendukung mereka dapat dijegat dan dibunuh. Namun menurutku, kita harus merebut istana penguasa kota lebih awal. Dengan begitu, Markus Juyang tidak akan dapat mengendalikan kota Huyang, kata tetua bermata satu itu. Penatua Xinyan angkat bicara. Saya setuju dengan ketua sekte. Mengadang para master formasi adalah kuncinya. Setelah menyerang kota Huyang, kita harus merebut kota Suyin selanjutnya. Pada akhirnya, kita bahkan mungkin terpaksa menyerang kota Juyang. Ada 3 kota besar, dan sepertinya Markus Juyang tidak akan bisa mengundang lebih dari 1 master formasi papan atas dari luar. Membunuh master formasi jauh lebih penting daripada merebut istana penguasa kota, kata penatua Xinyan. Tanpa master formasi, 3 kota besar itu tidak akan menimbulkan ancaman, kata Master Sekte Bayangan Hati. Kota-kota besar disempurnakan selama beberapa generasi, dan bahkan kerajaan-kerajaan dewa sebelumnya dari kerajaan Yu telah membentengi kota-kota tersebut. Dengan demikian, setiap kota besar memiliki formasi yang sangat kompleks. Semakin tinggi keterampilan master formasi, semakin besar kekuatan yang dapat mereka gunakan
dari formasi kota besar. Dalam hal potensi, bahkan dapat melampaui formasi penghancur besar milik Sekte Bayangan Hati. 10 hari setelah pertarungan Luohe dengan Sekte Bayangan Hati, dua sosok muncul entah dari mana di hutan belantara di luar kota Huyang. Kita sudah sampai. Mereka memastikan posisi mereka dengan melihat sekilas ke sekeliling. Setelah beberapa langkah, mereka melintasi Gampan dan tiba di perkemahan militer Marquis Zhuyang. Di luar tembok kota perkemahan, Komandan Jiang Yoyu sudah menunggu mereka. Dewa yang terhormat, kalian akhirnya tiba. Marquis telah menunggu kalian. Jiang Yoyu menyapa mereka sambil mengamati kedua sosok itu. Salah satunya adalah pria bertanduk satu, Jenderal Yonghu, yang baru saja berkunjung. Yang lainnya adalah pria kurus berpakaian jubah longgar yang reputasinya di kerajaan Yu jauh melampaui Yonghu. Jiang Yoyu menatap pria kurus itu dengan hormat. Silakan ikuti saya. Merupakan suatu kehormatan untuk memimpin Jenderal Yu dan Jenderal Yong, kata Jiang Yoyu sambil menuntun mereka ke Marquis. Sementara itu, di dalam bangunan utama perkemahan militer, Marquis Zhuyang duduk santai, memperhatikan kedua sosok itu mendekat. Marquis, Jenderal Yu dan Jenderal Yong telah tiba, Jiang Yoyu mengumumkan dengan hormat. Kedua sosok itu masuk, dan saat melihat Marquis, mereka dengan hormat menyapanya. Salam, Marquis. Silakan duduk. Dengan bantuan kalian berdua dalam konflik melawan pasukan Marquis Liu Yin ini, segalanya akan jauh lebih mudah, kata Marquis Zhuyang sambil tersenyum. Adik laki-lakiku, Yu, akan menjadi kekuatan utama. Saya di sini hanya untuk membantu, kata Jenderal Yong. Aku masih butuh pelindunganmu, kakak. Ngomong-ngomong, kau bilang akan ada sekutu kuat lainnya, seseorang bernama Luohe, kata lelaki kurus itu sambil tersenyum. Saya sudah mengirim Yoyu untuk mengundangnya. Dia seharusnya segera tiba di sini, jawab Marquis dengan mempertahankan nada sopan. Luohe dan pembantunya bersama dengan Jenderal Yong dan Jenderal Yu semuanya penting bagi Marquis Zhuyang, namun ia memberi nilai tertinggi pada Luohe dan Jenderal Yu. Jenderal Yu Wu dan Jenderal Yonghu, Luo Feng dan Morosa telah tiba bersama untuk jamuan makan. Jenderal Yu Wu saat ini adalah dewa sejati abadi terkuat di kerajaan Yu, jelas Jiang Yoyu. Yang paling luar biasa adalah Jenderal Yu Wu memiliki tubuh dewa biasa. Ia mengolah jalan hukum, dan dengan tubuh dewa biasa saja yang dipadukan dengan akumulasi yang luar biasa di domainnya, ia bahkan melampaui Jenderal Yonghu. Jiang Yoyu melanjutkan. Jenderal Yu Wu sangat ahli dalam formasi. Begitu formasi terbentuk, dewa sejati manapun yang memasukinya akan kesulitan untuk melarikan diri. Di kerajaan Yu, ahli formasi terhebat di bawah alam kekacauan adalah Jenderal Yu Wu. Jiang Yoyu menambahkan dengan kagum. Marquis telah menyebutkan bahwa dengan akumulasi Jenderal Yu Wu, hampir dapat dipastikan bahwa ia akan mencapai alam kekacauan. Luo Feng mendengarkan dengan kagum. Benua asal sangat luas dan memang ada banyak makhluk luar biasa. Jenderal Yu Wu seperti Suyun memiliki tubuh dewa biasa, tetapi kekuatannya bahkan lebih besar, membuatnya sangat dihargai oleh para raja dewa. Sungguh mengesankan bahwa seseorang tanpa tubuh dewa tak terbatas dapat menjadi dewa sejati abadi yang terkuat di kerajaan Yu, tambah Morosa. Jiang Yoyu melirik Luo Feng dan tersenyum. Itu hanya di kerajaan Yu. Di dua kerajaan kuno agung, dewa sejati abadi yang paling menonjol tidak diragukan lagi pasti memiliki tubuh dewa tak terbatas, kata Jiang Yoyu. Setelah beberapa saat, Luo Feng dan pelayannya memasuki gedung. Marquis, sapa Luo Feng. Silakan duduk, kata Marquis Zhuyang sambil tersenyum. Luohe dan pelayannya berhadapan langsung dengan Sekte Bayangan Hati di kota Huyang. Bahkan ketika Sekte Bayangan Hati mengerahkan seluruh kekuatannya, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Luohe dan pelayannya, kata Marquis Zhuyang.
Informasi tentang tindakan Luohe di kota Huyang telah menyebar ke seluruh kerajaan Yu. Bagi Dewa Sejati Abadi, untuk memiliki tekad puncak tingkat kekacauan adalah hal yang luar biasa. Untuk memiliki keteguhan mental seperti itu, Luohe pasti memiliki latar belakang yang luar biasa, kata Jenderal Yu yang kurus kering dengan kagum. Luohe hanya tersenyum. Formasi Jenderal Yu juga tak terkalahkan di bawah alam kekacauan. Aku sangat mengaguminya, kata Luohe. Ya Dewa, kita bertemu lagi, sapa Jenderal Yonghu dengan antusias. Jenderal Yonghu, Luohe mengangguk sambil tersenyum. Duduk di kursi utama, Markus Yu yang berkata, sekarang Jenderal Yu dan Jenderal Yonghu ada di sini. Kita hanya perlu pelatih formasi sedikit lagi, dan kita bisa mulai sekarang. Kami siap untuk mengikuti perintah Anda, Jenderal Yu, Jenderal Yonghu, dan Luohe beserta pembantunya berkata bersama. Scene berganti. Suatu formasi luas yang diselimuti kabut menyebar di area tersebut. Yu duduk di tengah formasi, dikelilingi oleh 6 makhluk boneka saat ia mengendalikan seluruh formasi. Di garis depan formasi berdiri Luohe dan Morosa, dikelilingi oleh aliran air tak berujung dengan aura yang menakutkan. Luohe, kau dan pelayanmu adalah yang terkuat. Saat kita menghadapi musuh yang kuat, kaulah yang akan menghadapinya. Suara lembut Yu terdengar di telinga Luohe. Suara lembut Yu terdengar di telinga Luohe dan Morosa. Dimengerti, Luohe mengangguk. Setelah menerima 1 miliar pasir kosmik, ia tentu harus melakukan bagiannya. Yonghu, jika kau menghadapi lawan yang tangguh, kau harus menahannya, kata Yu. Mengerti, Jenderal Yonghu mengangguk. Para jenderal dan komandan, ikuti saja instruksiku saat waktunya tiba. Mari kita praktikkan 6 metode kerjasama yang berbeda terlebih dahulu. Yu mengomunikasikan kepada lebih dari 3.000 Dewa Sejati Abadi dalam formasi tersebut. Mengerti, 3.000 Dewa Sejati Abadi memimpin pasukan mereka membentuk harta mekanik yang besar. Awalnya tersebar, mereka secara alami menggabungkan kekuatan mereka dalam formasi Jenderal Yu. Gabungan dari banyak harta karun mekanik tersebut menciptakan kekuatan yang mengerikan, meningkatkan keyakinan para Dewa Sejati Abadi. Sungguh menakjubkan, umam Luohe. Dia juga menyaksikan kekuatan seorang master formasi. Di perkemahan militer, Markus Yu yang menyaksikan dari jauh dan mengangguk sedikit. Mempekerjakan master formasi ini adalah keputusan yang tepat. Seorang master formasi dapat menyatukan seluruh pasukan dan mengadakan kekuatan mereka. Luohe dapat mengintimidasi banyak Dewa Sejati Abadi di sisi lawan. Dengan demikian, pertempuran ini akan dimenangkan olehku. Markus Yu yang merasa yakin, tetapi kemudian mengerutkan kening. Tapi kali ini aku menghabiskan total 1.800.000.000 pasir kosmik, sementara Markus Liu Yin mungkin hanya membuat janji pada sekte bayangan hati. Jika kali ini aku berhasil menangkis mereka, bagaimana dengan berikutnya? Markus Yu yang merenungkan masa depannya. Dengan wilayah yang bertetangga, kedua negara itu pasti akan berselisih berulang kali. Mari kita lihat apakah kita bisa menang kali ini, kata Markus Yu yang sambil menoleh ke formasi Yu. Saat ini, Luohe berdiri di dalam formasi dengan tenang menyesuaikan diri. Dia tidak mau bergabung sampai pertempuran sesungguhnya. Jiang Yoyu mendekati Luohe berkata, "Ya Dewa, tempat tinggalmu dan Morosa sudah siap." "Pimpin jalannya," kata Luohe. Morosa mengikutinya dengan tenang. Jiang Yoyu memimpin mereka melewati formasi. Di dalam formasi, harta karun mekanik saling terkait dengan Luohe dan Morosa di tengahnya. Formasi ini cukup kuat. Luohe mengamati formasi itu. Aura formasi itu berat dan menindas, bahkan mengandung kekuatan tekad. Di bawah komando Jenderal Yu, formasi ini dapat mencapai sekitar 70% dari kekuatan sebenarnya, kata Jiang Yoyu dengan bangga. Melepaskan 70% kekuatan Jenderal Yu dalam pertempuran skala besar sudah mengesankan.
kata Luo Feng. Sungguh luar biasa, seorang master formasi dapat meningkatkan kekuatan pasukan secara signifikan, terutama ketika formasi tersebut memperkuat efek berbagai teknik dewa sejati abadi. Dalam pertempuran berskala besar, penggunaan formasi yang tepat dapat mengubah keseimbangan secara signifikan. Ini adalah tempat tinggalmu, kata Jiang Yoyo yang berhenti di depan sebuah istana besar. Ini sudah cukup, kata Luo Feng. Istana itu tidak hanya luas, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai formasi dan penjaga mekanis. Itu adalah tempat tinggal sementara yang sangat baik. Semua yang Anda butuhkan telah disiapkan di dalam. Anda dapat beristirahat di sini sebelum pertempuran, kata Jiang Yoyo. Terima kasih, Luo Feng mengaku. Morosa segera memasuki istana lebih dulu. Begitu masuk, Luo Feng mendapati bagian dalamnya jauh lebih besar daripada yang terlihat di luar. Seperti kota besar di dalam gedung, Luo Feng pergi ke pusat istana di mana ruang kultivasi berada. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit, pikir Luo Feng sambil duduk bermeditasi. Selama 3 hari berikutnya, Luo Feng dan Morosa tinggal di kediaman mereka, diam-diam menyesuaikan formasi dan bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Pada hari keempat, seluruh perkemahan militer mulai bergerak. Sekte Bayangan Hati telah bergerak. Sebuah suara keras bergema di perkemahan. Luo Feng dan Morosa segera meninggalkan kediaman mereka dan menuju pusat komando. Di pusat komando, Markus Zhuyang berdiri bersama Jenderal Yu Wu, Jenderal Yong Hu, dan tokoh kunci lainnya. Sekte Bayangan Hati telah mengumpulkan kekuatan mereka dan menuju ke arah kita, Jenderal Yong Hu melaporkan. Seberapa jauh mereka? Tanya Markus Zhuyang. Sekitar 3 hari perjalanan, jawab Jenderal Yu Wu setelah menghitung jaraknya. Siapkan formasi dan semua pertahanan, perintah Markus Zhuyang. Dia mengerti, jawab semua orang serempak. Dalam 3 hari berikutnya, seluruh perkemahan dipenuhi dengan aktivitas. Harta karun mekanik diaktifkan, formasi pertahanan diperkuat, dan pasukan dikerahkan ke posisi strategis. Luo Feng dan Morosa mengamati semua ini dengan tenang. Sepertinya pertempuran akan segera dimulai, kata Luo Feng kepada Morosa. Benar, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan Sekte Bayangan Hati, jawab Morosa. Ada sedikit nada kegembiraan dalam suaranya. Saat pasukan Sekte Bayangan Hati semakin mendekat, ketegangan di perkemahan meningkat. Akhirnya, hari yang dinantikan itu pun tiba. Sekte Bayangan Hati telah tiba. Sebuah suara keras bergema di seluruh perkemahan. Luo Feng, Morosa, dan semua tokoh kunci lainnya berkumpul di pusat komando. Pertempuran dimulai sekarang, Markus Zhuyang mengumumkan, suaranya penuh tekad. Ayo, hancurkan mereka, Jenderal Yong Hu meraung, penuh semangat juang. Pasukan Sekte Bayangan Hati muncul di cakrawala. Pasukan besar berbaris menuju perkemahan. Bersiap untuk bertempur, Jenderal Yu Wu memerintahkan. Saat formasi diaktifkan sepenuhnya, Luo Feng dan Morosa berdiri siap. Mata mereka terpaku pada musuh yang mendekat. Waktunya telah tiba untuk menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Di bawah komando Jenderal Yu Wu, pasukan di bawah Markus Zhuyang bergerak seperti bola api raksasa dengan Luo Feng dan pelayannya Morosa di garis depan. Saat mereka maju, Luo Feng kagum dengan kekuatan formasi tersebut. Ini luar biasa, pikir Luo Feng sambil mengamati api di sekelilingnya. Kekuatan gabungan dari ribuan dewa sejati abadi yang disatukan oleh formasi tersebut. Formasi militer berskala besar semacam ini hanya ada di tingkat dewa sejati abadi, pikir Luo Feng. Dia menyadari, memahami bahwa formasi seperti itu tidak mungkin bagi master kekacauan yang jumlahnya jauh lebih sedikit di benua asal. Saat bola api raksasa itu bergerak maju, tiba-tiba ledakan meletus dari bawah. Sekte Bayangan Hati telah menyiapkan formasi dunia penjara kegelapan di distrik Chaos Armor jauh sebelum pasukan Markus Zhuyang tiba. Formasi itu menampakkan diri saat pasukan itu maju dengan rantai Ju yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kampan untuk mengikat bola api raksasa itu.
Jenderal Yuwu yang duduk dengan tenang di tengah formasi menyampaikan pesan kepada pasukan. Ini adalah formasi dunia penjara gelap milik Sekte Bayangan Hati. Mengingat kekuatan mereka saat ini, mereka mungkin hanya bisa mengelola ini dan formasi pemusnahan besar. Kita tidak perlu berhadapan langsung dengan mereka. Tujuan kita adalah mencapai istana penguasa kota. Saat ini, bola api raksasa itu berputar, mematahkan beberapa rantai sambil bergerak mendekati istana penguasa kota. Di dalam istana itu, para kepala dari 5 keluarga besar bersama dengan dewa sejati abadi lainnya seperti Mowgli Feiyun, Diaronke, dan Moyuhu menyaksikan pertempuran sengit di atas. Hancurkan mereka! Perintah itu bergema saat bola api berbenturan dengan rantai formasi baru. Formasi pemusnahan besar muncul seperti awan badai yang bergulung-gulung. Formasi itu bertabrakan dengan bola api besar, menyebabkan api yang tak terhitung jumlahnya berhamburan dan rantai putus dan terbentuk kembali secara terus-menerus. Di depan bola api itu, Luo Feng yang menjulang tinggi di atas medan perang melepaskan tebasan kuat yang merobek langit dan menghantam formasi pemusnah besar. Pedang besar yang dipenuhi api itu menyebabkan formasi itu bergetar dan banyak dewa sejati abadi di dalamnya merasakan sakit jiwa. Itu Luohe, seseorang di dalam formasi itu mengidentifikasi. Luohe adalah garda depan pasukan. Berhati-hatilah. Mereka memperingatkan, menyebabkan harta karun mekanik super besar yang tersembunyi di dalam formasi itu ragu-ragu. Iblis Hati Yuan dan Jenderal Iblis Bayangan, kalian siap? Perintah pemimpin Sekte Bayangan Hati. Dipahami. Dari dalam formasi itu muncullah sesosok burung hitam dan sebuah bayangan humanoid Iblis Hati Yuan yang dikendalikan oleh Tetua Xinyan dan Jenderal Iblis Bayangan yang dikendalikan oleh Qiu Yi. Adik Qiu Yi, tekad Luohe sangat mengerikan. Fokuslah pada pertahanan dan jangan mencoba menyerang, saran Penatua Xinyan. Jangan khawatir kakak senior, jawab Qiu Yi percaya diri. Di sisi lain, 2 harta karun penjaga gerbang mereka, kata Luo Feng terkejut, tetapi ia segera menyerang 2 kali dengan teknik hati yang disempurnakan. Cahaya bilah pedang yang cemerlang membawa tekadnya seperti ujung yang tajam. Sementara itu, Penatua Xinyan memimpin para dewa sejati abadi dan dewa sejati ruang hampa menggunakan Yuan Iblis Hati untuk menyatukan tekad mereka yang dikombinasikan dengan kekuatan formasi. Cukup untuk menahan tekad puncak tingkat kekacauan milik Luo Feng. Kali ini mereka fokus pada pertahanan. Selama pertempuran terakhir mereka, tekad Iblis Hati Yuan telah secara aktif menyerang tubuh Dewa Luo Feng, yang menyebabkan hasil yang buruk saat mereka bertabrakan dengan tekadnya yang seperti gunung. Namun sekarang, dengan tekad mereka yang dipulihkan dan fokus pada pertahanan, mereka tidak lagi takut. Pertarungan terus berlanjut saat Iblis Hati Yuan dan Jenderal Iblis Bayangan yang didukung oleh formasi pemusnah hebat bertempur melawan Luo Feng yang juga mendapatkan dukungan dari formasi pasukannya. Teknik pedang Luo Feng bervariasi, kadang keras dan ganas, kadang diam dan dalam, dan kadang memanfaatkan kekuatan musuh untuk melawannya. Terakhir kali Iblis Hati Yuan tidak dapat sepenuhnya menampilkan kekuatannya. Kali ini aku melihat kekuatan yang sebenarnya, gumam Luo Feng. Dia merasa bersemangat. Setelah 5 era kultivasi, dia tidak pernah mengalami pertarungan yang memuaskan dalam waktu yang lama. Dia menggunakan lawan-lawannya sebagai batu asa untuk menguji banyak teknik yang telah dia kembangkan. Saudara Luohe, fokus saja pada pertahanan. Tujuan kita adalah mencapai istana penguasa kota. Jenderal Yuwu menyampaikan pesan kepada Luo Feng. Jangan khawatir, jawab Luo Feng. Jenderal Yuwu senang dengan kinerja Luohe sebagai garda depan pasukan. Kekuatan individu dan kemauannya yang kuat membuat Sekte Bayangan Hati kesulitan menembus formasi mereka. Namun, Luo Feng dan Jenderal Yuwu terkejut saat melihat sebuah kapal perang besar mendekat. Kapal perang ini dipenuhi formasi bercahaya yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan aura yang mengerikan. Saat melaju ke depan, kapal itu merobek ruang, meninggalkan retakan di belakangnya. Hancurkan mereka, perintah Feng Yuqi.
pria bermata 3 di dalam kapal perang yang diawaki oleh lebih dari 500 dewa sejati abadi. Kekuatan mengerikan kapal perang itu menyebabkan Luo Feng yang merupakan ujung tombak formasi pasukan Marquis Zhu Yang. Dari mana ini berasal? Luo Feng segera mengenali kapal perang itu dari laporan intelijen tentang pasukan kedua negara kuno yang hebat itu. Ini adalah kapal perang militer dari kerajaan kuno Yanfeng, kata Luo Feng. Itu adalah kapal perang kerajaan kuno Yanfeng, benteng bergerak dengan kekuatan yang mengerikan. Jangan melawannya secara langsung. Suara Jenderal Yu Wu bergema di seluruh formasi pasukan saat berubah dari bola api besar menjadi sungai besar yang mengalir. Sungai yang mengalir dalam formasi itu bergerak dengan keanggunan yang tak terduga, menjauh dari hati Iblis Yuan dan Jenderal Iblis Bayangan, memperlebar jarak di antara mereka. Kapal perang raksasa itu mencoba menyerbu ke dalam formasi yang mengalir itu, tetapi fluiditas dan ketidakpastian formasi itu membuat kapal perang itu mustahil melakukan kontak. Ini, pemimpin sekte Bayangan Hati sangat marah. Kapal perang kerajaan kuno Yanfeng jika dikendalikan oleh Yu Wu akan jauh lebih efektif. Namun di tangan sekte Bayangan Hati, kapal itu kikuk dan hanya bisa menyerang dengan cepat, tidak mampu menangkap formasi sungai yang licin. Sebaliknya, formasi dunia penjara gelap dan formasi pemusnah besar yang lebih sesuai dengan kemampuan sekte tersebut hanya dapat terus menghalangi dan mengganggu formasi sungai yang mengalir. Dalam waktu yang terasa lama, namun sebenarnya hanya dalam hitungan detik, formasi yang mengalir itu menyelinap ke dalam istana penguasa kota. Bagus sekali, Marquis Zhu Yang berambut perak bersorak saat dia melihat dari jauh. Yu Wu benar-benar master formasi terbaik di bawah level kekacauan di kerajaan Yu. Kontrolnya atas formasi pasukan jelas lebih halus daripada sekte Bayangan Hati. Mereka akhirnya memasuki istana penguasa kota. Begitu mereka menguasai istana penguasa kota dan kota itu sendiri, peluang kemenangan akan sangat menguntungkan kita, pikir Marquis Zhu Yang. Harapannya pun meningkat. Sementara itu, Marquis Liu Yin yang berbaju besi gelap mengerutkan kening sambil mengamati. Formasi itu berisi lebih dari 3000 dewa sejati abadi, termasuk yang kuat seperti Luo Hui dan Yong Hu. Dengan Yu Wu yang memimpin formasi sekte Bayangan Hati, tidak akan mampu menghentikan mereka. Kali ini, mereka fokus melarikan diri ke istana penguasa kota, tetapi melarikan diri tidak akan memenangkan pertempuran. Pada akhirnya, mereka harus berhadapan langsung. Renung Marquis Liu Yin. Aku tidak peduli seberapa banyak orang dari sekte Bayangan Hati yang mati, tetapi jika Marquis Zhu Yang kehilangan sebagian besar pasukannya, apa yang akan dia lakukan? Pada saat yang sama, Master Pavilion Yanfeng, Li Juyo dan wakilnya juga menyaksikan pertempuran itu dengan santai. Yu Wu dari kerajaan Zhou memiliki keterampilan formasi yang luar biasa, kata Li Juyo dari jauh. Bahkan di antara dewa sejati abadi di kerajaan kuno Yanfeng, jarang sekali melihat seseorang dengan kemampuan formasi sekuat itu. Bahkan di negara-negara pinggiran, selalu ada sejumlah individu berbakat, kata wakil Master Pavilion. Li Juyo menggelengkan kepalanya. Kapal perang dari kerajaan kuno Yanfeng ini memiliki formasi yang sangat rumit dan kekuatan yang luar biasa. Tapi di tangan sekte Bayangan Hati, kapal ini sangat kikuk, hanya mampu menggunakan kekuatan besar. Satu-satunya yang layak disebut di sekte Bayangan Hati adalah 2 orang yang mengendalikan Yuan Iblis Hati dan Jenderal Iblis Bayangan. Sisanya tidak layak disebut, tambah Li Juyo itu. Namun, sekte Bayangan Hati didukung oleh Marquis Liu Yin, dan aku tahu betul temperamennya, karena dia telah memutuskan untuk melancarkan perang ini. Akan sangat sulit bagi Marquis Zhu Yang untuk menang. Marquis Liu Yin tidak bisa dianggap remeh, kecuali jika terjadi sesuatu yang luar biasa. Marquis Zhu Yang kemungkinan besar akan kalah dalam pertarungan ini, kata Li Juyo. Wakil itu setuju. Setelah berkelana melintasi banyak negara di benua asat, mereka telah melihat cukup banyak untuk memahami bahwa pertempuran sesungguhnya terjadi antara 2 master kekacauan di balik layar.
Markus Luyin hanya mengirim pasukan sekte bayangan hati dan belum mengerahkan kekuatan sejatinya. Meskipun demikian, ia telah memaksa Markus Zhuyang untuk menghabiskan banyak uang untuk merekrut sekutu yang kuat. Saat ini, Luo Feng dan Morosa terus maju melewati istana penguasa kota, fokus pada misi mereka. Bersiaplah untuk konfrontasi terakhir, pikir Luo Feng saat pertempuran mencapai klimaknya. Hasil perang ini tidak hanya menentukan kendali atas kota Huyang, tetapi juga menyiapkan panggung bagi konflik di masa mendatang antara kedua markuis. Luo Feng tahu bahwa tantangan di depan akan semakin berat karena taruhannya semakin tinggi. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.